Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat kreatif sekalian? Semoga senantiasa dikaruniai semangat, kesehatan, dan energi positif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Bayu Widagdo. Kali ini kita akan mendiskusikan masih di pembahasan mengenai event management atau pengelolaan kegiatan. Nah, di pembahasan kali ini kita lebih mendalam membahas mengenai riset dalam event management. Buat apa sih riset dalam event management? Apakah event management itu membutuhkan riset? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang seringkali pada saat awal kita ingin menyelenggarakan kegiatan dipertanyakan oleh kawan, barangkali kolega, atau bahkan klien yang ingin bekerja sama penyelenggaraan event dengan kita. Nah, jawabannya tentu saja event management tetap membutuhkan riset, karena bisa jadi tanpa riset kegiatan yang kita lakukan meleset, ya. Yang kedua, kita perlu memahami bahwa dalam event management, gagal dalam merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, tentu saja hal ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus meriset pengelolaan kegiatan ini dengan baik. Nah, apa saja yang harus kita riset dalam event management? Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama yang harus kita riset yaitu untuk apa sebenarnya tujuan kita menyelenggarakan event itu, ya. Tentu saja ini hal yang mendasar dan penting untuk kita pertanyakan. Mungkin saja klien yang ingin bekerja sama dengan kita selaku penyelenggara kegiatan tidak memperhitungkan itu, atau bisa jadi klien tidak terlalu mementingkan hal tersebut. Meski demikian, kita tetap harus memberi masukan kepada klien bahwa menetapkan tujuan penyelenggaraan event di awal itu adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan, sehingga tidak membuat event hanya karena daripada tidak ada kegiatan, atau bikin event yang sensasional yuk. Kemudian setelah terjadi event yang sensasional itu, lalu untuk apa? Kalau anak muda zaman sekarang menyebut so what itu. Setelah kita menyelenggarakan, terus apa yang akan kita dapat? Ya. Nah, menetapkan tujuan di awal adalah satu hal yang penting untuk menjadi ukuran atau indikator kita nanti menyebut penyelenggaraan kegiatan kita itu sukses atau gagal. Yang kedua yaitu untuk siapa sih audiens yang kita tuju, dan untuk apa kita menuju atau menargetkan audiens itu. Nah, tentu saja ini penting karena kita harus berkomunikasi dengan baik mengenai acara kita ini dengan audiens yang kita tuju. Ini akan di breakdown menjadi beberapa hal, yaitu secara geografis, secara demografis, dan psikografis. Membreakdown audiens secara geografis, demografis, dan psikografis ini tentu dipahami bukan sebagai kotak-kotak yang berlainan, tetapi kita bayangkan seperti halnya kita membidik anak panah dalam lubang yang kecil, lubang yang semakin besar, dan lingkaran yang semakin besar lagi. Nah, lingkaran paling besar yang luar itu adalah geografis, yaitu kita melihat audiens dari sisi wilayah, ya, atau daerah. Kita akan menargetkan audiens untuk hadir di event kita itu, yaitu audiens dari wilayah atau daerah mana. Secara demografis, kita melihat audiens dari sisi kependudukan, misalnya aspek intelektualitas atau tingkat pendidikan.
Selain itu juga kita bisa melihat status sosial ekonomi. Dari dua hal ini saja kita bisa merancang komunikasi, promosi seperti apa yang tepat untuk mereka. Karena dengan bahasa yang kurang tepat ditujukan kepada orang yang tidak tepat, maka bisa jadi komunikasi tentang acara tersebut menjadi gagal. Tentu yang hadir tidak akan banyak, atau yang hadir adalah audiens yang barangkali bukan kita tuju. Nah, lingkaran paling kecil yaitu psikografis. Tentu saja hal ini berkaitan dengan mentality. Apa contohnya? Misalnya remaja yang suka tantangan, atau remaja yang mau beradaptasi atau belajar hal-hal baru. Itu contoh untuk psikografis. Nah, membreakdown audiens dari tiga hal ini akan membantu kita lebih tepat untuk siapa kita mengadakan acara itu. Dengan membreakdown audiens dalam tiga dimensi itu, maka kita berharap audiens yang kita tuju adalah memang target yang tepat untuk kegiatan itu, atau bisa mengkontribusi terhadap rekognisi brand pada audiens yang kita tuju. Yang ketiga yaitu apakah kegiatan yang kita laksanakan itu, yang kita selenggarakan itu adalah solusi atas masalah yang tepat gitu. Bisa jadi jika kita salah dalam mengidentifikasi masalah, alih-alih akan dapat mensolusikan masalah, malah bahkan atau bisa jadi mengkontribusi atau mengkuadratkan masalah gitu. Jadi masalah itu belum tentu tersolusikan, justru akan kita tambah masalah yang lain. Misalnya kita menyelenggarakan kegiatan yang mengundang partisipasi publik. Nah, partisipasi publik ini harus kita perkirakan sehingga dampak yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut menjadi dampak yang baik. Tentu saja ini berkaitan dengan hal yang keempat yang perlu kita riset betul, yaitu impact, dampak, dan impresi, kesan yang akan didapat pasca event tersebut. Jika kita tidak menganggap dampak dari acara itu adalah hal yang penting untuk kita riset, maka bisa jadi ini menjadi threat atau ancaman pasca event. Misalnya, impresi atau kesan yang didapat oleh audiens atas kegiatan yang kita lakukan tersebut menjadi berdampak buruk atau negatif. Mereka menyoroti persiapan kita yang kurang baik, atau mereka menyoroti pendukung acara yang kurang tepat, atau mereka menyoroti hal-hal lain yang bisa jadi menurut mereka tidak tepat. Betapapun menurut kita itu sudah pilihan yang solutif. Hal yang perlu kita riset selanjutnya yaitu dengan konsep kegiatan tersebut, maka berapa jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dan berapa jumlah sumber daya pendukung yang diperlukan. Sumber daya manusia dan sumber daya pendukung ini adalah dua hal utama sebagai motor penggerak dan amunisinya. Sumber daya manusia tidak didukung oleh sumber daya pendukung sama saja dengan tentara tanpa amunisi. Sumber daya pendukung ada, tetapi kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, maka sama saja dengan banyak amunisi ya, dipegang oleh orang-orang yang tidak siap menggunakan senjata. Bisa jadi menjadi serangan balik kepada kita sendiri. Maka dua hal ini harus kita persiapkan dengan baik. Oleh karena itu perlu kita riset. Yang kita riset yaitu
skill sumber daya manusia. Ya. Berapa jumlah yang kita butuhkan? Jangan sampai kita mengumpulkan banyak panitia, kita mengumpulkan banyak orang-orang yang ada di belakang penyelenggaraan event justru jauh lebih banyak daripada audiens yang kita datangkan. Maka ketika di lapangan ini menjadi crowded, ya. Simpang siur komunikasi, bahkan bisa tumpang tindih kerja mereka, atau bisa jadi yang kurang profesional akan mengacaukan kerja sumber daya manusia yang profesional. Mengatur banyak kepala jauh lebih susah ketimbang mengatur sedikit kepala. Demikian halnya sumber daya pendukung. Jika kita tidak menghitung dengan tepat berapa hendaknya sumber daya pendukung yang memadai untuk penyelenggaraan event, maka bisa jadi ketika penyelenggaraan event itu betul-betul kita laksanakan, kita menghadapi masalah yang lebih serius. Oleh karena itu, distribusi tugas pada sumber daya manusia, ya, yang tepat untuk menangani atau berada dalam posisi yang tepat itu menjadi hal yang penting untuk kita riset. Demikian juga mereka harus memegang atau mengelola sumber daya pendukung yang tepat pula. Setelah itu kita harus meriset hal yang tak kalah penting, yaitu waktu. Kapan penyelenggaraan event itu hendaknya dilakukan? Ya. Kapan persiapan yang cukup untuk menyelenggarakan event? Jangan sampai sebenarnya sudah didukung oleh orang-orang yang tepat, daya dukung yang tepat, tetapi karena persiapan yang terlalu mepet, maka menghasilkan acara yang tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, ini menjadi bumerang tentu saja, karena audiens yang datang di acara kita itu tidak akan memperdulikan apakah kita siap atau tidak. Mereka menganggap kita sudah profesional dan sudah siap menyelenggarakan acara itu. Ada satu titik saja, ya, hal yang kurang tepat dalam penyelenggaraan atau tidak terkoordinasi dengan baik, itu sama saja dengan satu titik jarum yang meletuskan balon yang besar. Nah, selain itu kita harus memperhitungkan, yaitu event kita ini project based atau time based. Project based, kita memahami bahwa event tersebut hanya diselenggarakan sekali, artinya sekali selesai. Jadi yang kita perlu riset, yang perlu kita persiapkan, ya kita fokus untuk menyelenggarakan sekali event itu. Berbeda lagi dengan time based project. Project yang berbasis waktu, alias kegiatan tersebut kita selenggarakan berseri dalam waktu yang tidak berselang jauh, atau berseri yang kita selenggarakan di 5 kota yang berbeda, atau di kota yang sama tetapi dalam rangkaian waktu yang berdekatan. Atau kita bisa modifikasi lain. Pada prinsipnya event itu tidak hanya kita selenggarakan sekali saja. Nah, dengan demikian kita harus fokus pada semua event itu, karena sekali saja event tersebut yang pertama katakanlah menemui kegagalan atau ada sedikit hal negatif yang membuat impresi atau kesan buruk pada audiens, bisa jadi akan berpengaruh pada event selanjutnya. Nah, keberhasilan event dari satu event ke event yang lain itu harus menjadi konsentrasi project leader dan anak buah di bawahnya. Nah, setelah itu semua kemudian kita tulis dalam sebuah proposal. Maka proposal yang pertama pasti menulis motif dan message. Umumnya kita menulis itu dalam latar belakang dan tujuan penyelenggaraan event.
ini isinya yaitu visi event itu dan misinya mau kemana, ya. Motif penyelenggaraan event itu apa. Yang kedua, objektif dan goals, tujuan tadi, ya. Ini bisa dinarasikan, tujuan yang dinarasikan seperti visi dan misi tadi, sehingga kita bisa sebut itu menjadi goals, tujuan akhirnya itu seperti apa. Dan objektif, kita bisa menuliskan indikator-indikator tujuan, sehingga nanti di akhir kita bisa menetapkan atau menyebut acara kita itu sukses atau tidak dari capaian indikator itu. Yang ketiga dalam proposal yaitu program and schedule, ya. Bentuk kegiatannya apa saja, ya, dari visi, misi atau motif and message yang kita sudah tetapkan itu. Artinya bentuk kegiatan adalah terjemahan dari motif and message. Nah, dari situ kita bisa ukur apakah betul kegiatan itu adalah solusi atau operasional dari motif and message itu. Schedule menegaskan kapan itu dilakukan atau diselenggarakan. Timeline atau alur kerja. Nah, alur kerja berikut waktu-waktunya ini bisa mengindikasi panitia ini siap menyelenggarakan acara atau tidak. Dengan timeline yang sudah terencana dengan baik, kegiatan-kegiatan yang sudah terancang dengan baik, step by step untuk penyelenggaraan event itu, maka ini bisa meyakinkan investor, donatur, atau sponsorship yang akan mendukung acara kita. Yang terakhir tentu saja budgeting. Budgeting adalah deskripsi finansial dari penyelenggaraan kegiatan, ya. Konsep acara, bentuk acara yang demikian kemudian dikonversi menjadi berapa kebutuhan uang. Nah, kebutuhan uang itu sebenarnya juga terjemahan dari apa saja yang dibutuhkan untuk bisa terlaksananya kegiatan itu dengan baik. Dengan demikian, kita bisa mengkonversinya menjadi bentuk uang. Namun, saat kita mencoba bernegosiasi dengan sponsorship atau donatur atau investor dari kegiatan itu atau juga klien, kita bisa juga meminta dukungan yang bentuknya bukan uang, tetapi bisa berbentuk barang atau jasa. Misalnya, kita membutuhkan sound system atau lighting set. Nah, sound system yang dimiliki oleh vendor kita itu kita bisa konversi dalam bentuk uang. Nah, artinya vendor tersebut bisa kita masukkan dalam sponsorship jika menyepakati untuk bisa mendiskon harga yang kita sepakati. Nah, sekiranya itu yang kita bisa tulis dalam proposal. Hal-hal lain yang perlu kita tambahkan, kita bisa masukkan dalam lampiran, ya. Sehingga proposal itu mengkomunikasikan rencana event dengan sistematis, efektif, dan efisien. Jangan membuat proposal yang terlalu tebal, sehingga investor, klien, sponsor, ataupun donatur sudah merasa bosan untuk mau membaca proposal itu, ya. Kita harus menyampaikan dengan bentuk yang lebih kreatif, sehingga maksud dan tujuan kita dalam proposal tersebut bisa tercapai. Demikian kira-kira yang bisa kita diskusikan. Semoga teman-teman lebih bersemangat dan punya gambaran untuk bagaimana membuat event dengan baik. Semoga event teman-teman sekalian berbuah kebaikan. Saya Muhammad Bayu Dagdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.